Halo semua, perkenalkan nama saya Kade Ayu Arisa Fitri, kelas 1A dari program studi D3 Akuntansi, NIM 2015-613131. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh media sosial di kalangan remaja. Perkembangan internet di Indonesia semakin berkembang pesat. Saat teknologi internet dan mobile pun makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan cepat. Karena kecepatan media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Media sosial seperti Facebook, Google, Twitter, dan lain sejenisnya seakan sudah menjadi suatu keharusan bagi remaja Indonesia untuk memilikinya. Dampak penggunaan media sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita lihat dari sisi positifnya. Yang pertama, sebagai media penyimpanan informasi. Yang kedua, situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat. Yang ketiga, media sosial dapat menghubungkan orang-orang yang berjauhan. Dan yang terakhir, mempermudah berbelanja seperti adanya online shop. Dan dari dampak negatifnya, yang pertama, berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Yang kedua, susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena terlalu fokus dengan gadget. Yang ketiga, situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu antara dunia nyata dan dunia maya. Selanjutnya, efek buruk kecanduan media sosial. Yang pertama, gangguan tidur akut, rasa lelah berlebihan, susah konsentrasi, tingkat stres lebih tinggi, emosi tidak stabil, gangguan mata, dan depresi dan cemas berlebihan. Cara mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama, fokus pada orang di sekelilingmu. Untuk mengatasi kecanduan media sosial, cobalah mulai dengan satu hal yang sederhana. Misalnya, fokuskan dirimu terhadap teman atau keluarga ketika sedang menghabiskan waktu bersama. Pendek kata, simpan rapat-rapat smartphone-mu di tas atau tempat lainnya. Ingat, yang mereka butuhkan bukan sekedar kehadiranmu, tetapi juga energi positif yang kamu berikan terhadap mereka. Yang kedua, matikan notifikasi. Cara yang satu ini juga tidak kalah ampuh untuk mencegah kecanduan media sosial. Dengan mematikan notifikasi, dirimu akan lebih fokus mengerjakan tugas atau hal lainnya yang sedang kamu kerjakan. Yang ketiga, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Sebenarnya, memang tak ada salahnya berkomunikasi via media sosial yang menyediakan fitur seperti FaceTime. Namun, bila cara berkomunikasi seperti ini yang sering kamu pilih, ada sebaiknya untuk berpikir ulang. Sekali lagi, tidak ada salahnya kok menggunakan fitur seperti FaceTime. Namun, lebih baik berhubungan secara face-to-face, bukan? Bersosialisasi dalam kehidupan nyata jauh lebih memiliki banyak manfaat loh. Dan yang terakhir, cari kegiatan lain. Bila sudah merasa kecanduan media sosial, segeralah cari kegiatan lainnya yang bermanfaat. Tujuannya untuk mengurangi intensitas untuk berselancar di dunia maya tersebut. Semakin sibuk dirimu menghabiskan waktu di kegiatan lain, maka waktu untuk terpaku pada media sosial akan semakin minim. Selanjutnya, data pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Total populasi sekitar 272,1 juta, pengguna mobile sekitar 338,2 juta, pengguna internet sekitar 175,4 juta, pengguna medsos aktif sekitar 160 juta. Selanjutnya, popularitas platform media sosial yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, Facebook
penggunanya sekitar 65,75%, Twitter sekitar 6,81%, Pinterest sekitar 15,6%, YouTube sekitar 7,90%, dan Instagram sekitar 1,64%. Tabel data platform media sosial yang berada di seluruh dunia. Ini kita bisa lihat ada Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, dan penggunanya itu berbagai macam. Selanjutnya ada ilustrasi. Kita lihat sebentar ya ilustrasinya. Sosial merupakan salah satu media online yang dimanapun para penggunanya dapat saling berkomunikasi, mencari informasi, dan menambah teman baru. Dengan berbagai fitur yang dimilikinya, komunikasi dalam media sosial tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020, ada sebanyak 160 juta penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Artinya telah hampir 59% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Namun, sadarkah kalian bahwa penggunaan media sosial dapat membawa dampak pada kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif? Berikut dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Dampak positif penggunaan media sosial. Media komunikasi, memperluas wawasan. Media promosi dan perdagangan untuk berusaha, media untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, dan sebagai media untuk mendapatkan hiburan. Berikut dampak negatif media sosial. Antisosial. Antisosial yaitu sikap di mana orang-orang lebih memilih memainkan handphone dan media sosialnya serta mengacukan orang yang ada di sekitarnya. Budaya berkomentar. Bermain media sosial membuat seseorang ingin berkomentar tentang orang lain, baik melihat fisik, aktivitas, atau apapun yang dilakukan oleh orang lain. Budaya berkomentar menimbulkan dua sisi yang berbeda, sisi positif dan negatif. Kebanyakan komentar negatif berujung pada pembulian. Hal ini dapat merusak mental dan psikis seseorang. Cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya yang sering terjadi pada media sosial, baik berupa penipuan dan pencurian data. Nomophobia. Nomophobia berasal dari dua suku kata, nomobile dan phobia. Nomophobia yaitu di saat seseorang lebih membutuhkan handphone daripada yang lain, sehingga menimbulkan perasaan gelisah apabila handphonenya tidak ada. Seseorang yang memiliki sifat nomophobia cenderung suka bermain media sosial untuk terhubung dengan orang lain. Lupa waktu. Bermain media sosial membuat seseorang lupa waktu dan ketergantungan. Itulah dampak positif dan dampak negatif media sosial. Mari hindari dampak negatif media sosial dengan cara bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, itu tadi ilustrasi tentang penggunaan media sosial dan dampak positif dan negatifnya terhadap kita sering menggunakan media sosial. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.